Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanti-kanti kembali lagi berjumpa dengan saya dan Rani dengan program tercinta kita Bekaba Jambi edisi Sabtu 24 Februari 2024. Nah, sebelum kita masuk ke berita-berita kita nih, nak nanya lah, lama nian Rehani tidak ketemu Rani. Iya, Mau benar. nanya dulu, apa kabar Rani sekarang ya? Alhamdulillah sehat, tapi juga ya lama nak rasa terakhir bersua tu kita 2023, sekarang 2024, setahun nak bertemu. Nah, iyalah setahun. Iya, pula. setahun tak? Iya. 2023 Desember ke Februari 2024. Masuklah ya setahunnya. Kemana be selama setahun kau nak ketemu? Kalau Rehan ni tahu dewek lah Rani dah mahasiswa akhir, sibuklah skripsian. Yo. Mana resolusi kita di tahun baru ni banyak pula. Kalau kita nak bercerita banyak pula, bisa 3 hari 3 malam kita di sini duduk. Tak jadi kita ngasih kabar ke kanti-kanti 3 malam. Nak sabar iya. juga kanti-kanti kita kau nak tahu kabar apa be yang kita bawa ke hari kohan. Ya, nah, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Di antaranya, masyarakat diminta mengawasi tahapan rekapitulasi pleno tingkat PPK. Dan status bencana di Kabupaten Muaro Jambi turun dari tanggap jadi siaga. Dan juga harga beras di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi naik. Masyarakat ngeluh mahalnya harga beras. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya, Kani Utari? Dan saya Rehan, inilah Bekaba Jambi selengkapnya. Kawali kabar kita yang pertama ganti-ganti KPU Provinsi Jambi melakukan sinkronisasi jumlah suara pemilu yang diunggah ke Sirekap. Sinkronisasi nyusul adanya ketidaksesuaian data pada Sirekap dengan formulir C1 dari TPS. KPU Provinsi Jambi menegaskan seluruh panitia pemilihan kecamatan PPK untuk segera melakukan perbaikan dan sinkronisasi jumlah suara pemilu yang diunggah ke sistem rekapitulasi pemilu Sirekap. Hal itu mengingat adanya ketidaksesuaian jumlah suara pada formulir C1 dari tempat pemungutan suara TPS dengan jumlah suara yang telah diunggah ke Sirekap. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, sinkronisasi telah mulai dilakukan pada Minggu 18 Februari 2024. Jumlah data yang diunggah ke Sirekap saat itu telah sesuai dengan formulir C1. Meski KPU Provinsi Jambi tetap menggunakan perhitungan suara pemilu secara berjenjang. Sirekap hanya sebagai alat bantu untuk transparansi terkait hasil pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Sebenarnya ini hanya proses sinkronisasi antara data yang ada di Sirekap. Data di Sirekap tadi malam itu seluruh PPK kemudian operator di tingkat kabupaten berupaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap data-data yang di Infomilu yang datanya itu tidak sinkron atau tidak sama. Sebelumnya, banyak informasi yang beredar karena adanya ketidaksesuaian data pada Sirekap. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara Bawaslu Kabupaten Sarolangun minta masyarakat turut berpartisipasi aktif memantau rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bawaslu mengingatkan tim sukses caleg untuk nunggu hasil resmi dari KPU. Bawaslu Kabupaten Sarolangun terus melakukan berbagai upaya supaya proses tahapan pemilu 2024 berjalan lancar, meski ada beberapa dugaan temuan administrasi. Bawaslu Sarolangun kini masih nindaklanjuti dan dalami dugaan maupun temuan yang dilapori ke Bawaslu. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan pihaknya lagi ngati peserta pemilu, para tim sukses calon legislatif tingkat Kabupaten Sarolangun serta masyarakat untuk bersabar nunggu hasil rekapitulasi suara yang kini lagi dilaksanakan di tingkat PPK. Informasi yang beredar luas di media sosial terkait hasil rekapitulasi suara caleg yang memperoleh suara terbanyak di setiap dapil dalam wilayah Kabupaten Sarolangun belum bisa dipastikan kebenarannya. Secara umum Bawaslu Sarolangun menilai pelaksanaan pemilu, terutama pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 kemarin berjalan dengan lancar, aman dan damai. Tetapi memang ada catatan ada sedikit insiden, keributan, itu biasalah.
Tim sukses dan peserta pemilu diminta untuk tidak nyevaluasi informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, karena proses pleno rekapitulasi masih berjalan di sejumlah kecamatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Batanghari ganti-ganti meski berbagai lembaga survei mengeluarkan hasil penghitungan cepat perolehan suara, namun KPU Batanghari minta masyarakat untuk bersabar dan tetap menunggu hasil resmi dari pihak penyelenggara pemilu. Sesuai tahapan yang dijadwalkan saat Panitia Pemilih Kecamatan atau PPK di 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari masih melakukan pelaksanaan rekapitulasi suara Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislatif. Proses dijadwalkan berjalan hingga 2 Maret 2024 mendatang. Selanjutnya akan diserahkan kepada pihak penyelenggara di tingkat Kabupaten Batanghari. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, seluruh hasil suara tersebut direkap kembali sebelum dilakukan pleno. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat bersabar menunggu hasil resmi yang dikeluarkan KPU dan tidak mudah terprovokasi terhadap hasil perhitungan cepat yang dikeluarkan berbagai lembaga survei. Sementara sebelum hasil pleno disampaikan ke KPU Provinsi Jambi, KPU Batanghari akan memberikan jeda waktu selama 3 hari bagi parpol maupun masyarakat untuk memberikan tanggapan apabila keberatan terhadap hasil penetapan pleno tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya BPBD Kabupaten Batanghari antisipasi ancaman banjir susulan. Tetaplah bersama kami. Ganti-ganti kembali lagi bersama kami di Berkabar Jambi. Informasi selanjutnya, ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin amblas sedalam 100 meter. Badan jalan yang amblas sepanjang 30 meter dengan kedalaman 100 meter membahayakan pengendara, sehingga mengakibatkan akses transportasi yang terganggu. Tingginya intensitas hujan yang melanda Kabupaten Kerinci sejak Senin sore mengakibatkan ruas jalan nasional yang menghubungi Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin amblas sedalam 100 meter. Badan jalan yang amblas itu bahayonian bagi pengendara dan mengakibatkan akses transportasi terganggu. Meski berbahaya, namun para pengendara terpaksa harus melewati jalan itu, karena jalan itu merupakan siko-sikonya akses penghubung antar Kabupaten Kerinci dan Merangin serta ibu kota Provinsi Jambi. Kendaraan yang lintas harus memilih menyisir bibir jalan dan kerap terperosok karena kultur tanah yang labil serta licin. Untuk menghindari kemacetan di lokasi, Satlantas Polres Kerinci juga memberlakukan buka tutup hingga nunggu perbaikan jalan selesai. Arus lalu lintas saat ini masih berjalan normal, akan tetapi buka tutup, yaitu cuma satu lajur yang bisa digunakan. Untuk kendaraan yang bisa lewat masih di bawah 50 ton. Kita lakukan langkah-langkah penanganan dengan pelebaran bahu jalan agar tidak terlalu lalu lintas tidak terlalu membebani longsoran tersebut dan pengaturan drainase sehingga pada saat ada kondisi hujan kembali tidak berpengaruh kepada longsoran yang sedang kita tangani. Pengendara diimbau untuk berhati-hati pas melewati jalan tersebut, terutama pas di malam hari. Selain jalan yang amblas dan banyaknya sebaran titik longsor, minimnya penerangan lampu jalan juga bisa bahayai pengendara yang melintas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti BPBD Kabupaten Tebo mantau kondisi banjir di sejumlah wilayah. Dalam pemantauannya, BPBD Tebo melakukan evakuasi dan ngasih sejumlah bantuan kepada korban yang terdampak banjir. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten Tebo membuat sungai Batanghari meluap, sehingga mengakibatkan beberapa desa di 9 kecamatan terdampak banjir. Bencana mendapat perhatian dari BPBD Tebo yang melakukan pemantauan di sejumlah wilayah terdampak banjir pada Senin pagi, seperti di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo.
Tak hanya memantau kondisi air, BPBD yang dibantu pihak TNI Polri juga melakukan evakuasi para korban banjir untuk diungsikan ke tempat dataran yang lebih tinggi atau di tempat tenda darurat. Kepala BPBD Kabupaten Tebo Nafri Junaidi menjelaskan, selain telah melakukan evakuasi banjir terhadap para korban, pihaknya juga memberikan sejumlah bantuan kepada korban yang terdampak banjir. Pagi ini kita berada di Desa Butikalo, jadi dekat MTS, yang terdampak 28 rumah. Nafri Junaidi menambahkan, selain melakukan evakuasi, pihaknya juga akan terus memantau kondisi air dan warga yang terdampak banjir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara ganti-ganti status tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Muaro Jambi resmi berakhir. Berakhirnya status tanggap membuat Kabupaten Muaro Jambi berada pada siaga bencana banjir. Status bencana banjir di Kabupaten Muaro Jambi turun dari tanggap darurat jadi siaga banjir. Status siaga itu berlaku mulai 20 Februari 2024 atau sehabis pemerintah kabupaten gelar rapat bersama unsur Forkompimda Muaro Jambi. Penurunan status itu seiring dengan kondisi tinggi muka air Sungai Batanghari yang mulai surut atau berada pada posisi 14,13 cm. Sepekan sebelumnya, ketinggian muka air berada di angka 14,36 cm. Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap kiriman air dari hulu Sungai Batanghari, mengingat debit air di bagian hulu sungai macam Kabupaten Tebo masih tinggi. Walaupun dari perakiraannya tidak terlalu tinggi seperti bulan Desember dan Januari, nanti mungkin kita bisa lihat kondisi di lapangan, bisa nanti kita tingkatkan kembali menjadi status tanggap darurat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap musibah banjir luapan Sungai Batanghari yang melanda wilayah Kabupaten Muaro Jambi tidak balik terjadi, sehingga aktivitas masyarakat bisa balik seperti biasa dan proses belajar mengajar bisa berlangsung secara tatap muka. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Meski sempat surut, namun debit air Sungai Batanghari naik lagi. Kondisi itu kanti-kanti mulai ngancam beberapa pemukiman warga yang berada di sejumlah desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Kondisi debit air Sungai Batanghari di Kabupaten Batanghari saat mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya debit air Sungai Batanghari diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil data alat pengukur ketinggian air atau APKA, debit air Sungai Batanghari saat mencapai 314 cm. Dari angka sebelumnya hanya 301 cm. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Ansori mengatakan pihaknya telah menugaskan tim reaksi cepat atau TSC untuk memantau kondisi ketinggian air di kecamatan yang rawan banjir. Salah satu kecamatan Maro Sebo Ulu. Sejumlah pemukiman warga di sekitar mulai digenangi banjir. Kalau antisipasi kami dari BPBD, kita juga ada tim yang selalu mengamati ketinggian air, naik air. Sudah memang di kondisi sekarang naik dari 301 kemarin sekarang jadi 314. Berarti ada kenaikan sekitar 13 cm. Ansori menambahkan hingga saat status tanggap darurat banjir di Kabupaten Batanghari masih diberlakukan. Pemberlakuan status tanggap darurat IKO menyusul masih tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi, khususnya di daerah Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jadi memang rehannya bulan Februari intensitas hujan di Provinsi Jambi khususnya kayak wilayah Kabupaten Batanghari emang masih tinggi sehingga tadi air yang udah mulai surut balik naik lagi. Iya. Nah, memang cuaca ini beberapa hari terakhir tuh memang ekstrimnya. Iyo. Kalau nak panas-panasnya, kalau nak hujan tuh deras-derasnya. Nah, semoga korban-korban di daerah yang terdampak banjir nih, banjirnya cepat surut. Amin. Selalu dapat bantuan dari pemerintah dan semoga cepat pulih ya. Amin. Nah, kanti-kanti juga jangan nak beranjak dulu karena saya nak nampak kami masih akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Disdik Provinsi Jambi usulkan 2.700 PPPK guru tahun 2024.
Ganti-ganti kembali lagi bersama kami memasuki berita selanjutnya, di mana harga beras di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi naik. Tak hanya pedagang, kenaikan harga beras juga dikeluhkan masyarakat. Kelangkaan beras di beberapa daerah masih terjadi. Kenaikan harga itu berakibat tingginya harga beras di pasaran. Di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi, harga beras masih mengalami kenaikan. Di tingkat pengecer, harga beras kualitas premium berkisar Rp18 hingga Rp20.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya, cuma Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras itu tak cuma dikeluhkan pedagang, namun juga masyarakat. Untuk nyiasati kenaikan harga beras, masyarakat terpaksa mengurangi pembelian beras dari bulanan jadi harian. Kadang 18, 20 ya. Sudah berapa lama naik harga beras? Udah sebulan nih ada. Berada rasanya tuh? Yo, kadang dicabai dengan beras deh, lauknya tak dapat. Mahal harganya mencapai 20 1 kilonya. Kalau bisa diturunkan lagi karena kami orang-orang bawah ini mengharapkan harganya diturunkan. Jadi bisa terjangkau untuk para kalangan bawah kayak kami gini. Sementara salah seorang pedagang beras, Andi mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi sejak 2 minggu terakhir bikin daya beli menurun. Biasanya, pedagang bisa jual 30 hingga 50 kg beras, namun kini kok cuma 20 kg. Tingginya harga beras disebab itu batasnya pasokan di tingkat agen. Joko Prasetyo, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kan ternyata harga beras kok tidak naik cuma di Kota Jambi, tapi juga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harga beras juga naik sejak beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga beras itu karena beberapa faktor. Salah satunya karena rendahnya produksi beras lokal. Harga beras di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pada pekan ke, harga beras premium berkisar antara RM15 hingga RM16.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya RM14.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ke berlangsung sejak 1 minggu terakhir, seiring dengan kenaikan harga beras dari para pemasok di Kota Jambi. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara, Sabak Barat, Dedi Saputra mengatakan, beras yang dijual pedagang di pasar telah melalui beberapa rantai penyaluran. Kenaikan harga beras dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari rendahnya produksi beras lokal, ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah, biaya transportasi yang tinggi, dan situasi iklim El Nino. Meski harga naik, namun tidak mengurangi daya beli masyarakat. Yang lain masih stabil, cuma di angka beras tetap di angka 16.000 per kilo untuk beras slim. Dan alhamdulillah Bulog juga sudah ada operasi pasar. Di sini ada beras yang dari Bulog itu 54.000 per 5 kilo. Dedi Saputra berharap pemerintah dapat mencari solusi agar harga beras kembali stabil. Tingginya harga beras sangat memberatkan masyarakat, terutama jelang bulan suci Ramadan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saro juga hanya kalau harga beras kau naik, karena kan beras makanan pokok kita. Tak apalagi tadi ada mamak yang bilang karena harga beras kau naik, tak cukup lagi nak beli yang lain . Betul. Memang perihal beras ni padahal naik tu cuma 1,000, 2,000. Tapi kalau untuk mak-mak di rumah ni ya pengaruh lah. 1,000, 2,000 tu dapat telur. Kita makan hari-hari kita kan Iyo. beras tadi. Nah, sementara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2024 mengusulkan penerimaan 2.700 P3K guru. Pengusulan itu dilakukan untuk pemenuhan dan pemeratuan tenaga pendidik tingkat SMA dan sederajat seprovinsi Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsur Rijal mengatakan, pada tahun 2024 pihaknya mengusuli penerimaan 2.700 P3K guru. Usulan tersebut telah diserahi ke Badan Kepegawaian Daerah untuk dibahas dan ditindaklanjuti. 2.700 usulan P3K guru yang diserahi Dinas Pendidikan Niko merupakan jumlah guru honorer maupun kontrak yang belum diangkat jadi P3K berdasarkan data Disdik. Usulan penerimaan tenaga P3K guru itu diharapi bisa memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi
baik untuk SMA, SMK maupun SLB negeri. Kuota penerimaan P3K tahun 2024 sepenuhnya akan nunggu kalkulasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Hasil pembahasan antara BKD bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah maupun OPD terkait bakal jadi kunci penerimaan P3K guru. Sekarang sudah menyusun untuk formasi untuk persiapan penerimaan 2024. Tentu kita melihat dari sudah kita usulkan, kita ajukan, nanti kita melihat dari kemampuan keuangan daerah. Hingga kini pemerintah Provinsi Jambi belum melakukan pengusulan tenaga P3K untuk tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Randiarta TVRI Jambi melaporkan. Nah kan itulah, tak terasa cepatnya berkabar nih, baru tadi kita mulai kan lah nak selesai lagi lah pisah pulau gitu. Nah itulah, Sani nak ngajak sebenarnya. Kita ni harus duduk kan, kayak mana, agak malam kosong tak? Jadikan nyelajang nasa cakabe yo. Nah kanti-kanti demikianlah berkabar jam bagi kau kan saya nak melehan nak pergi kaki. Iya. Nah bercanda ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Karen Utari dan saya Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.